Hai guys, selamat datang di channel aku. Agak serak ya. Finally bertemu lagi sama aku Andi. Dan di video ini aku akan ngebahas tentang video-video seram atau penampakan terseram yang ada di kartunnya Upin Ipin. Nah pasti kalian udah gak asing kan sama Upin Ipin, atau bahkan udah denger nih cerita-cerita kalau di videonya Upin Ipin itu ternyata ada kisah seramnya atau penampakan yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Kita nggak sadar kalau itu ada gitu. Nah kali ini kita akan bahas apakah kalian udah pernah nonton atau belum. Nah sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, pasti subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan sekali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Oke, yang pertama ini pasti kalian nggak asing atau mungkin pernah lihat episode Upin Ipin yang ini. Nah, jadi di video itu Upin Ipin bersama teman-temannya ini sedang memainkan sebuah game yang bernama Nenek Bongkok. Kalian pernah mainin mungkin? Kalau di Indo ada nggak ya permainan itu? Nah, tapi di Malaysia sana ini tuh permainan yang cukup sering dimainkan oleh bocil-bocil sampai belibet ya guys. Nenek si bongkok tiga, siang mengantuk, malam berjaga mencari cucu. Nah, permainan nenek bongkok itu sama dengan nenek kabayan guys. Itu sama. Dan ternyata ada kisah serem di balik lagu yang dinyanyikan pas game itu. Nah, aku akan menceritakan nih. Ini aku baca artikel dari laptop, jadi rada baca, mohon maaf ya. Dan ini bahasanya bahasa Melayu nih yang aku baca. Jadi ini tuh permainan zaman dulu guys, yang sering dimainkan anak-anak zaman dahulu kala. Kalau anak sekarang kayaknya mainannya udah gadget ya. Jadi guys, cara permainannya itu satu orang akan diikat matanya, terus kayak dia yang jadi nenek kabayannya gitu guys. Nah yang lain-lain akan berpegangan tangan membentuk lingkaran bulat gitu, atau mungkin memanjang di belakang gitu kan, baris gitu. Terus habis itu mereka tuh nyanyi lagu nenek kabayan. Nah setelah selesai, yang ditutup matanya itu akan mencari korban gitu loh, mencari orang-orang yang akan menggantikan posisinya jadi nenek kabayan. Nah kurang lebih arti dari liriknya tuh kan begini kan. Nah, nenek si bongkak tiga, siang mengantuk malam berjaga. Nah maksudnya itu, siapa yang terkena gangguan nenek ini, mereka akan kerap mengamuk di waktu siang, kerap sakit kepala di waktu malam, tidurnya gelisah gitu katanya. Terus mencari cucu di mana ada nenekku kawin dengan anak raja. Nah maksudnya, siapa terkena gangguan ini memilih pasangan hidupnya akan sangat sulit. Bila udah kawin dengan pasangan, dia akan cepat panas badannya dengan pasangan. Nah maksud raja di atas adalah segala kemauannya hendak dituruti, terutama pada pasangan yang udah menikah gitu. Dituruti terutama pada pasangan yang berkawin. Bila ia bergaduh, yang terkena gangguan ini senantiasa hendak mendengar katanya. Walaupun ia salah, dia sukar hendak memohon maaf dan mulaikan dulu. Ini ya intinya, jadi pasangannya kayak jadi tunduk gitu guys. Jadi kayak bucin nurut gitu. Terus ada nih, terus cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Nah maksudnya dalam perbuatan Islam, pengalaman seorang perawat hendak merawat nenek tua ini emang agak sulit. Ia amat licik, kadang bila kita ruqyah, ia masuk dalam tubuh pesakit macam beliau janji nak keluar. Oke. Jadi maksudnya kalau kita menolaknya, nenek kabayan itu akan merasuk ke kita. Jadi pas kita di ruqyah, kita akan berteriak seperti nenek-nenek gitu guys. Terus nih ada, sekarang juga nenek mencari siapa kena dia yang jadi. Maksudnya nenek tua ini senantiasa mencari waris dan keturunannya. Siapa yang paling lemah semangatnya, dialah yang kena. Dia senantiasa mencari keturunannya yang lemah semangat untuk nenek tua ini berdamping. Oke, jadi nenek kabayan ini mencari seseorang yang lemah imannya, lemah semangatnya, yang bisa menggantikan posisinya nenek kabayan gitu, jadi anaknya. Ih serem banget ya ternyata artinya guys. Untung aku nggak main itu, nggak pernah. Oke, next ini ada juga episode Upin Ipin yang serem, dimana yang episode es kepal pada waktu itu Kak Ros bikin es kepal gitu warna merah.
Dan di situ ketika Upin Ipin makan es kepal itu, Upin Ipin tuh ekspresinya berubah, langsung kayak melayang, lari-lari gitu. Dan ada banyak teori konspirasinya gitu loh. Salah satunya ini, coba kita tonton ya. Oke, rame yang berkomentar katanya di musim ke-16 ini ada hal yang menyeramkan atau penampakan di episode Es Krim Kepal Kak Ros. Di salah satu potongan video yang bersiluran FYP nih geng, di komentar ya bertulisan kepala Hideko di bawah meja Upin dan Ipin. Dan memang banyak banget yang membicarakan tentang Hideko ini geng. Terus ada yang mempertanyakan Hideko itu sebenarnya siapa sih? Untuk para fans gilanya Upin Ipin pasti udah tahu Hideko itu merupakan sahabatnya Kak Ros yang berasal dari Jepang. Tapi kenapa ini menjadi menyeramkan? Coba kita zoom dulu bawah mejanya, ternyata tidak ada nih geng. Tidak ada penampakan kepala Hideko. Tapi Egeng perhatiin, yang aneh di video ini adalah ketika Upin Ipin memakan es kepal Kak Ros. Ekspresi mereka tampak aneh, dengarkan suara ini. Itu lebih aneh daripada kepala Hideko nih geng, gimana menurut Egeng? Ada yang bilang itu kepala Hideko. Itu siapa? Kepala Hideko. Ada yang bilang itu kepala Hideko, tapi mana aku nggak ngeliat itu kepala Hideko. Dan ada yang bilang kalau yang merah-merah itu adalah darahnya Hideko, temennya Kak Ros. Dan adegan yang Upin Ipin melayang-layang itu karena efek gula. Karena gula yang sangat manis membuat Upin Ipin tuh kayak mabuk, kepayang, kayak orang gila gitu, kayak bocil-bocil kesurupan gara-gara makan es kepal kebanyakan gula. Terus next ini juga ada adegan yang serem banget bagi aku, dimana episode ini Upin Ipin dikejutkan dengan opah yang make pakaian serem banget putih-putih kayak hantu. Ini juga sempat heboh di TikTok, bikin kaget. Nah, kalian bisa lihat. Oke, next. Terus ini ada video yang menurut aku sungguh membanggongkan ya guys, karena ini yang bikin kreatif. Jadi ada Upin Ipin gitu. Ada Upin Ipin yang ngerekam ada sosok mengerikan makhluk aneh di dalam rumahnya. Aku tahu itu fanmade, bikinan orang, tapi yang nonton banyak cuy, sampai 6 juta lebih video itu, padahal itu yang bikin fans-fansnya gitu. Nah, kalian coba nonton cuplikannya. Sudah, jom kita balik tidur. Besok pagilah biar dibersihkan. Baik, Opa. Gimana guys menurut kalian? Kayak lucu dan aneh, kayak apa itu makhluk apa itu, bisa-bisanya kreatif sih, tapi yang nonton banyak juga. Ya semoga yang nonton videoku ini banyak ya. Gimana, kalian bisa komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.